Jadi bagi kita. Langsung mawon nggih. Kita wayani. Talaban ridallah li syafaati Rasulillah wa li karamati awliya illah ila hadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa khususan ila hadrati jami'i masyayina min al-masyriq wal maghrib wa khususan ila hadrati jami'i masyayina tarhida qara'ina sallallahu alaihi wa sallam wa min barakatihi fitarin amin. Al-Fatihah. Langsung mawon. Berhubung ini kelasnya campuran, ada yang SMA, ada yang SMP. Mungkin yang SMA udah istilahnya ngajinya udah tinggi-tinggi, ada yang alfiyah kalau nggak salah. Jadi pertanyaannya nanti menyesuaikan dengan anggotanya atau kelasnya masing-masing. Karena kalau anak-anak SMA dikasih pertanyaan anak SMP terlalu mudah disesuaikan. Kita lihat seberapa dalam ilmu sampean Limondo. Oke, kita mulai dari grup yang pertama. Sebelah mana? Nah, selatan. Ini saya kebagian materi nahwu, Kang Musli sorof dengan fikih dan Kang Disni ilmu tarikh. Ya, untuk kelompok 1. Setiap kalimat kita ketahui bahwa setiap kalimat itu memiliki hukum atau hukum kalimat, dan hukum kalimat itu ada 2 macam, satu mabni dan satu mufrad. Pertanyaan adalah, kapan fi'il madhi itu dihukumi mabni dhamma? Kapan fi'il madhi itu dihukumi mabni dhamma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi'il madhi dihukumi dhamma ketika bertemu lawu jamak. Ya, 100 untuk kelompok pertama. Dari Surabaya, Rinson. Pertanyaan kedua tentang fikih. Kalau fikih sitbo. Kalau fikih sitbo. Oh, sorofin. Campuran di sana karena Tasrif nggih. Napa sing dimaksud dengan bina? Apa yang dimaksud dengan bina? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina Bina adalah bentuk fi'il ditinjau dari bagian huruf dan letak hurufnya.
100 untuk kelompok 1. Ora, motor di jalur. Hah? Cik. Untuk tarik, nah ini sering kita sebenarnya sudah tahu ya, tapi terkadang ada yang perlu dipahami. Ini sebenarnya simpel saja. Kapan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ya, kapan? Secara lengkap ya. Kalau kita tahu itu tadi tahun gajah. Nah, tapi kita tidak tahu tahunnya berapa. Nah, ini yang perlu kita tahu itu tahunnya berapa. Tahunnya dari kecil tahun gajah. Tapi tidak tahu kapan netisnya gajah kan belum tahu. Tahun sebelum Hijriah. Tanggalnya berapa? Tanggal hijrahnya. Nah, misalkan tanggal berapa begitu? 12 Rabiul Awal. Ya, tahun 12 Rabiul Awal 20 tahun sebelum Hijrah. tahun hijrahnya berapa berarti? Belum ya, belum hijriah. Iya, kalau tahun Masehi berapa berarti? Apa beda? Enggak. 12 Rabiul Awal, 20 tahun sebelum Hijrah. sebelum 20 tahun sebelum Hijriah. sebelum Dimaksud dengan toharoh. bersuci. Lebih lengkap lagi. Mensucikan diri dari najis dan hadas. Dari najis dan hadas. Najis dan hadas. Ada yang lebih lengkap lagi? Coba dilengkapi lagi. Mensucikan diri dari hadis dan hadas dengan cara berwudu atau dengan mandi. Mensucikan diri dari najis dan hadas dengan cara berwudu atau mandi sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Kurang sedikit. Terima kasih kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Ya, untuk kelompok 2. Kita tahu bahwa setiap kalimat itu memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda masing-masing. Pertanyaannya, sebutkan huruf jar. An ila man ala biruba ba kaf lam huruful qasam. Ulangi. An ila min ila an ala biruba ba kaf lam huruful qasam. Apa saja huruf kosam? Wawu alif ya.
Apa? Apa? Wawu alif ba. Wawu alif. Wawu alif terus? Ba. Ba. Benar salah. Itu 10 untuk grup 2. Lanjut. Cek. Lanjut. Nah, sorof ya? Sorof. Sebutkan huruf mudharaah. Turun tekan kono. Pak panitia waktu. Aduh. Belum ono ngaji nih. Sering kucing mereka bang. Oh. Lanjut. Kosong. Cek. Nih. Itu untuk pertanyaan sejarah. Ya. Nabi itu punya, setiap nabi itu punya sifat wajib, ya, punya sifat wajib. Nah, dan juga punya sifat mustahil. Nah, coba sebutkan sifat wajib bagi seorang nabi dan rasul, karena kalau nabi saja berarti tidak wajib menyampaikan nanti. Dan sebutkan dari nanti otomatis kalau sifat wajib ada sifat mustahilnya. Monggo apa saja? Sidik apa maksudnya? Jujur. Jujur, benar. Berarti maksudnya gimana? Nabi selalu jujur. Jujur, sidik, terus Amanah. sidik, amanah, terus fatonah, terus Tabligh. tabligh, terus ada berapa? Ada 4. Fatona artinya apa fatona? Fatona artinya Fatona apa maksudnya? Apa artinya? cerdas, Cerdas. Tabligh artinya apa? menyampaikan wahyu. Tabligh kalau menyampaikan wahyu ya nanti tugasnya malaikat Jibril nanti Menyampaikan. olah. Tadi 4 ya? Sudah, ya sudah. 100 untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2, pertanyaan terakhir tentang fikih. Sebutkan alat yang digunakan untuk bersuci. Puasa ilut taharoh. Air. 1.
debu. Saya atau air tebu terusan wis moto kayak gini kamu tahu gimana ini iya apa ngomong nggak takon tanah oh tanahnya apa lagi kenapa tanah apa lagi aneh gini tuh lagi jawab Tanah apa debu? pada pagi debu Waktu. tisu Jempol. Kurang 1. Ada buku. Ya. 80 untuk kelompok 2. Lanjut untuk kelompok 3. I'rab itu dibagi menjadi beberapa macam. Pertanyaannya, sebutkan tanda-tanda i'rab nasab. Tanda i'rab nasab ada 5: fathah, kasroh, alif, ya, kasbun, nun. Apa? Fathah? Fathah, alif, kasroh, ya, kasbun, nun. Ya, 100 untuk kelompok 3. Kelompok 3 lanjut. Pertanyaan Tasrif. Sebutkan huruf ilat. iya Huruf ilat ada 3: alif, wawu, dan ya. 100 untuk kelompok 3. Saya kira ini untuk sejarah. Nah, sebenarnya sejarah itu luas sekali. Kita sudah tahu di Indonesia itu ada 2 organisasi ternama yang memang juga itu berasal dari satu guru. Nah, sebutkan organisasi tersebut dan siapa pendirinya. Ada 2 organisasi. Yang pertama adalah Nahdlatul Ulama, pendirinya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua Muhammadiyah, pendirinya adalah Pendirinya siapa? Mama Hasbullah. Siapa? Wah, Hasbullah. Yang satu tadi organisasi Muhammadiyah, ya berarti nilainya 50. Ya. Lanjut kelompok 3. Pertanyaan tentang fikih. Apa yang dimaksud dengan Islam?
agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus apa? Ulangi. Agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus oh, bon 50 untuk kelompok 3. Lanjut untuk kelompok 4. Setiap bentuk kalimat itu memiliki tanda masing-masing. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara ya nun isim tasniah dan ya nun jamak mudzakkar salim. Perbedaan ya nun tasniyah dan ya nun jamak mudzakkar. Kalau jamak mudzakkar ya sebelum ya di kasroh, kalau isim tasniyah sebelum ya di fathah. Ulangi. Kalau jamak mudzakkar sebelum ya di kasroh, kalau isim tasniyah sebelum ya di fathah. Lebih lengkap lagi. Ya, waktu habis 50 untuk grup 4. Lanjut pertanyaan tasrif. Sebutkan semua bina yang ada dalam tasrif. Sahih, mudha'af, ajwaf, wawi, ajwaf ya'i, misal wawi, misal ya'i, naqis wawi, naqis ya'i, lafif mafruq, lafif mafrun, mahmus lam, mahmus fa, mahmus ain, mahmus lam. 100 untuk kelompok 4. Tentang sejarah ya, sejarah masuknya Islam di Indonesia itu pertama kali dibawakan oleh para, termasuk dari salah satunya adalah dari orang turunan Arab ya. Itu ada satu tokoh yang memang para pendahulu wali itu, nah tokoh itulah siapa yang membawakan Islam pertama di Indonesia. Maulana Malik Ibrahim. Siapa? Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim. Ada yang lebih tua lagi? Waktunya gimana? Ya, 0 untuk kelompok berapa? 4 ya. Lanjut
Pertanyaan fikih. Apa yang dimaksud dengan hadis? Perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat. Pertanyaan Nabi, pernyataan, Perkataan Nabi, perkataan Nabi, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat. 100 untuk kelompok 4. Lanjut untuk kelompok berikutnya. Setiap kalimat fi'il itu mengandung zaman atau mengandung waktu. Pertanyaannya, zaman apakah yang terkandung pada fi'il amar? Zaman apakah yang ada zaman atau masa atau waktu apakah yang terkandung dalam fi'il amr? Ya, karena waktu habis, kosong untuk grup 5. Lanjut pertanyaan tasrif. Kelompok 5. Sebutkan huruf mudharaah. Sebutkan. Ulangi. Hamzah, ya, nun, ta. Hamzah, Ya, ya, ta. nun, ta. 100 untuk kelompok 5. Cek untuk sejarahnya. Kita tahu Al-Quran yang sekarang kita baca itu dulunya itu adalah beragam tulisan bacaan, bahkan dari segi yang lain. Nah, itu pada masa siapa Al-Quran itu ada kodifikasi dan dijadikan menjadi satu seragam tulisan bacaan pada masa siapa? Masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman Bin Affan. bin Affan. Ya, yang terkenal sekarang tulisannya adalah Rosam Utsmani. Ya, Rosam Utsmani. Ya, 100 untuk kelompok ini. Lanjut pertanyaan fikih kelompok 5. Apa yang dimaksud dengan ijma'? Adalah penetapan para ulama. Penetapan Para ulama. menetapkan apa?
tampil dalam Al-Quran dan hadis. Mendapatkan apa? Waktu habis? Oke. 0 untuk kelompok 5. Untuk kelompok berikutnya. Setiap i'rab itu memiliki tanda masing-masing dan tempatnya masing-masing. Pertanyaannya, kapankah i'rab jazm itu tandanya menggunakan hadfu harfin illat? Kapan i'rab jazm tandanya atau dimanakah i'rab jazm tandanya menggunakan hadfu harfin illat? Pengin mudhari mutalahir. Apa? Pengin mudhari mutalahir. Ya, 100 untuk Lanjut pertanyaan tasrif untuk kelompok 6. Apa yang dimaksud dengan sigot? Pangala itu memiliki sifat fi'il madi. Ulangi. Yang menunjukkan bahwa pangala itu menunjukkan sifat fi'il madi dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan sigot? Pengertian dari sigot. 1 2 3 0 untuk kelompok 6. Kapan NU berdiri? Tanggal berapa? Nah, ini kita sudah sering tahu kapan berdirinya organisasi NU. November tahun 1926. 16 November tahun 1926. 16 November 1920 26. Aliran baru. Sudah habis waktunya? Sudah? Ya. Untuk kelompok berapa ini? 5 atau 6? 6 ya. Nilainya 0. Lanjut kelompok 6, pertanyaan fikih. Apa yang dimaksud dengan qiyas? Bagaimana? 0 untuk kelompok 7. 6 kelompok 6. Lanjut untuk kelompok 7. Seperti tadi,
setiap i'rab itu memiliki tempat masing-masing. Kapan i'rab jar itu tandanya menggunakan ya? Atau di manakah i'rab jar itu tandanya menggunakan ya? Ya, waktu habis 0 untuk grup 7. 7, semangat. Pertanyaan tasrif. Apa yang dimaksud dengan fi'il muta'addi? Saya ulangi, apa yang dimaksud dengan fi'il muta'addi? Waktu habis 0 untuk kelompok 7. Beri semangat, beri semangat, beri semangat. Semangat sekali ini ya. Untuk sejarah. Kita tahu ada hari santri. Nah, ya kita sering dengar kapan istilah hari santri itu pertama kali dicetuskan ataupun dimulai adanya hari santri, tanggal berapa? Bisa. 22 Oktober 2014. Ulangi, 22 Oktober 2014. 2014. 1945. Ya, nilainya 0. Jawabannya kurang tepat. Ya. Lanjut. Kelompok 7. Pertanyaan fikih. Apa yang dimaksud dengan ijma'? Dua, 1. Waktu habis 0 untuk kelompok 7. Lanjut. Ya, untuk kelompok 8. Kalimah itu memiliki kalimah atau bentuk itu memiliki ciri-ciri masing-masing. Pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri fi'il mudhari'. Sebutkan ciri-ciri fi'il mudhari'.
Ya, karena habis 0 untuk grup 8. Pertanyaan kedua tentang tasrif. Kelompok 8 ya. Siap? Kelompok 8? Siap? Dicepeng mikir. Siap? Jawab? Insya Allah. Apa yang dimaksud dengan fi'il madi? Kata kerja lampau. Kata kerja Lampau. lampau. 100 untuk kelompok 8. Ya, untuk sejarah melanjutkan pertanyaan yang tadi yang belum ya. Kapan berdirinya NU ya? Kapan? Satu Januari 1926. 31 Januari 926 itu Masehi. Yang hijriahnya hafal tidak? Tidak. Ya. Ya, 100 untuk kelompok. Lanjut. Kelompok 8. Ahkamul Islami Khomsatun. Sebutkan semuanya. Hukum-hukum yang ada pada agama Islam ada 5. Sebutkan semuanya. Ayo mau jawab langsung. Membaca syahadat. Gimana? Membaca syahadat. 0 untuk kelompok 8. Ya. Ya, lanjut untuk kelompok 8. Isim ghairu munsharif itu memiliki sebab atau elat masing-masing. Lafaz ulama'u itu disebut ghairu munsharif. Sebabnya apa? Dari sananya. Mana rame? Karena tidak munsharif. Lafaz ulama'u itu disebut ghairu munsharif. Sebabnya apa? Mana Hamzah? Hamzah. Tiga. Bang. Ya, 0 untuk grup 9. Kelompok 9. Pertanyaan tasrif. Secara etimologi masdar dibagi menjadi 2. Bukan secara lafaz loh. Masdar dibagi menjadi 2.
Bukan secara lafaz, secara etimologi. Apa saja? Mitologi Yunani. Poseidon. Kratos. Zeus. Aprodit. Pembagian secara bahasa. Selain nek secara lafaz kan mim dan asli. Lah itu secara bahasanya. Saya tahu Masdar. Si mudore. Zaman Masdar. Tiga. Waktu habis 0 untuk kelompok 9. Langsung saja untuk sejarah tariknya. Kita sudah tahu ada organisasi NU itu ada kepengurusan ya, dari yang paling atas dan sampai paling bawah. Sebutkan nama ya dari masing-masing pembagian tersebut. Pembagian pengurus kan ada yang di pusat sampai ke daerah, itu dinamakan apa saja? RT. Ih, karo ngomong sisanya. Jen, cepetan. Main ngomong satu. Aduh, kita tambahnya. Yang pertama Ya. Cepetan lagi. PPNU. Ya, terus PCNU. apa? PCNU. Kira-kira ada yang kelewatan enggak? Coba diurutkan apa saja? Yo. RT. Cepetan ya. Sudah? PPNU. Iya, PPNU terus? PPNU. PCNU. KC. Iya. Tetot. RT. Apa? Ya, 100 untuk kelompok kita. Pertanyaan terakhir untuk kelompok 9. Usulul Islami arba'atun. Sebutkan semuanya. Usulul Islami arba'atun. Pokok-pokok dasar agama Islam. Waktu dimulai. Ya, Cek. Iman, Islam, ihsan. Amin Muihsan. Ikrab. Gerakin. Baji kayak suke. Al-Qur'an habis. Satu manjiro. Tetot, waktu habis. 0 untuk kelompok 9. Ya, untuk grup berikutnya. Grup 10. Kalimah fi'il itu memiliki 2 hukum, mabni dan mu'rab. Dan cuma satu fi'il yang hukumnya mu'rab, yaitu fi'il mudhari'. Pertanyaannya, kapan fi'il mudhari' dihukumi rafa atau dii'rabi rafa? Bismillah. Ketika tidak ada ngambil yang memasukinya. Lebih lengkap lagi. Dan apabila ada ngambil yang memasukinya, contohnya jazm lam yatasil, kalau nasab
layang suro. Ya, 100 untuk Lanjut. Pertanyaan kedua untuk kelompok 10. Masdar dibagi menjadi dua secara bahasa etimologi. Sebutkan. Bismillah. Pertama, Masdar kiasi dan simai. Jelaskan. Kiasi itu apa ya? Itu secara wazan loh. Contohnya nasron. Itu contohnya nasron. Kalau simai itu kita mendengar secara langsung loh, orang Arab itu mengucapkannya. Pernah mendengar orang Arab bicara langsung dengan Belum tahu. Gimana? yang jelas? Belum ngaji. Kang Amri Bang Arab loh. Bahaya. 100 untuk kelompok 10. Kita di pondok pesantren itu ada ciri khas ya, adalah tulisan pegon. Nah, kapankah tulisan pegon itu pertama kali berlaku? Mungkin sejak zaman apa begitu? Ada yang tahu? Ini khususnya memang pegon itu hanya ada di Asia Tenggara saja, khususnya di Indonesia. Memang pertama kali itu di Jawa. Lah ini siapa? Pertama aku nawang Jawa Timur pertama nih. Yang pertama-tamanya lah. Siapa? Siapa ya? Siapa sih ya? Syekh Masum bin Ali. Siapa? Syekh Masum bin Ali. Syekh Maksum Bin Ali. bin Ali. Ya, nilainya buat kelompok 10 0. Pertanyaan terakhir kelompok 10. Sebutkan rukun-rukun haji. Bocah gede sing angel. Belum tahu. Ihram. Terus wukuf. Tawaf. Sa'i. Tertib. Dalul. Ulangi sing tepat. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tertib, tahallul. Sing tepat ulangi. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. 100 untuk kelompok 10. Ya, lanjut untuk kelompok berikutnya. Kelompok 11. I'rab itu memiliki tanda masing-masing dan tempatnya masing-masing. Kapan i'rab jar itu tandanya menggunakan ya, atau di manakah i'rab jar itu tandanya menggunakan
Ya. Ya, waktu habis 0 untuk grup 11. Lanjut. Grup 11. Semangat. 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 Pertanyaan kedua tentang tasrif. Apa yang dimaksud dengan isim fa'il? Waktu berjalan ya. Nol untuk kelompok 11. Untuk sejarah ya, ini sejarahnya Nabi ya pertama kali menerima wahyu di mana dan apa wahyu yang pertama disampaikan. Waktu. Ayo. Semeru. Gua sur. Terus menerima wahyu apa? Menyebarkan Islam. Waktu habis ya. Kelompok 11 ya. Nomor 11 nilainya 0. Kurang tepat jawabannya. Kelompok 11 masih semangat? Semangat. Pertanyaan terakhir tentang fikih. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Ayo, waktu berjalan. Waktu. 3, 2, 1. Jawab. Ayo jawab. Kelompok 11 nilai 0. Lanjut. Lanjut kelompok 12. I'rab itu ada bermacam-macam dan memiliki tanda masing-masing. Sebutkan tanda i'rab rofa.
tanda huruf rofa ada 4. Itu wawu doma wawu alif nun. Ya, 100 untuk grup. Lanjut pertanyaan tasrif kelompok 12. Apa yang dimaksud dengan isim fa'il? Isim fa'il adalah subjek. Ada yang lebih lengkap? Boten. Boten? 80 untuk kelompok 12. Baiklah, untuk langsung saja sejarah, meneruskan pertanyaan yang tadi yang belum terjawabkan untuk sejarah. Di pertama kali Nabi mendapatkan wahyu itu tempatnya di mana dan isinya apa, untuk apa, itu saja. Tempatnya di Gua Hira, menyebarkan wahyu. Mendapat wahyu apa? Menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok. Wahyu pertama turun isinya tentang apa? Udah ngepas. 60 untuk kelompok 12. Lanjut pertanyaan terakhir bab fikih. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Petunjuk dan pedoman manusia. 2. Ada yang lebih tepat? 1. Waktu habis. 50 untuk kelompok 12. Terima kasih untuk semua peserta. Di total Kang Sambun diambil 7, eliminasi 3. Tiga terakhir. Berarti dari sana. Rolas. Apa? Biar orang dulu. Itu main banget angkanya gitu. 11 angkanya. 150. Oh, 94. Orang ada ini. Sangat 234. Nice. 4 siapa? 14. Kelompok 1. Ya, ini yang tereliminasi ada 4 peserta atau 4 grup. Yang masuk ke semifinal ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, kelompok 8, kelompok 10, dan kelompok 12. Berarti untuk kelompok selain itu tereliminasi atau silakan meninggalkan tempat. Makarin.
Ya sekali lagi ya, ini hanya apa untuk ajang bukan bagaimana, tapi ini adalah untuk memberi semangat, motivasi kita untuk lebih rajin lagi ya memahami, karena memang santri itu adalah tidak hanya terbatas sekolah ngaji tapi pikirannya juga luas ya. Ini adalah santri.